Shalom. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rani, Kak Fiska di ibadah minggu hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik harus tetap semangat ya Kak Fiska. Iya, meskipun kita beribadah dari rumah saja. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik di rumah, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh dibangunkan tadi pagi dengan tubuh yang sehat, penuh kekuatan yang baru. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan tolong sertai dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan membaca Alkitab. Sebelumnya, adik-adik siapkan Alkitabnya dulu ya. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya hanya suara Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea 1 ayat 1-9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan buzur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana keadaan kalian? Sehat semua kan? Nah, bacaan kita hari ini tentang Nabi Hosea. Nah, adik-adik ada yang tahu tentang Nabi Hosea? Nah, sekarang kakak akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Hosea. Nabi Hosea adalah seorang nabi dari bangsa Israel. Dia adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Pada suatu hari, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan Gomer, seorang perempuan yang dianggap tidak baik. Namun, karena Hosea taat kepada perintah Tuhan, maka Hosea pun menikahi Gomer. Sebenarnya, pernikahan itu merupakan suatu perumpamaan yang dipakai Tuhan Allah untuk menegur bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena bangsa Israel saat itu tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah Baal dan membuat Allah marah. Setelah menikah, Hosea dan Gomer memiliki 3 orang anak, dan masing-masing anak memiliki artinya masing-masing. Anak pertama, laki-laki, diberi nama Yizreel, yang artinya Allah menabur. Anak kedua, laki-laki juga, dan diberi nama Lo-ami, yang artinya bukanlah umatku.
Kemudian anak ketiga perempuan diberi nama Lo-ruhama, yang artinya tidak mendapat belas kasihan. Jadi anak-anak Hosea dan Gomer itu Tuhan yang memberi namanya masing-masing, karena Tuhan ingin menegur bangsa Israel yang sudah berbuat tidak setia kepadanya. Jadi adik-adik, kalau mau diartikan, ketiga nama anak-anak Hosea itu artinya Allah mencerai-beraikan bangsa Israel karena dosa mereka, sehingga bangsa Israel tidak menjadi umat Allah lagi dan tidak mendapat belas kasihan Allah. Adik-adik yang terkasih, arti nama-nama tersebut karena Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Tapi setelah bangsa Israel bertobat, tentu saja Allah mau mengampuni mereka, karena Allah kita adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Melalui kisah tentang Nabi Hosea ini, kita diingatkan untuk selalu setia dan selalu taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, patuh dan taat pada orang tua dan guru. Karena apa? Karena orang tua dan guru pastinya meminta kita untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Misalnya, guru meminta kita untuk mengerjakan PR. Tujuannya apa? Agar saat ujian nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan mendapat nilai yang baik pula. Begitu juga dengan orang tua kita. Saat mereka melarang kita main HP terus-terusan, tujuannya apa? Supaya mata kita tidak gampang rusak dan supaya kita juga tidak lupa belajar ya. Belajar kan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk selalu setia dan selalu taat kepada perintah Tuhan? Yaitu tetap setia mengikuti ibadah, rajin berdoa, dan juga membaca Alkitab. Meskipun ibadah kita sekarang melalui online, kita harus tetap semangat ya. Jangan malas, jangan bolos-bolos, karena itu ibadah itu adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Rajinlah berdoa. Kalian mendoakan orang tua, kakak atau adik, teman kalian yang sakit, dan juga diri sendiri. Misalnya, kalau sedang sakit atau mau menghadapi ujian, kalian bisa berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Karena dengan berdoa, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan kita pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami dari hari lepas hari hingga pagi ini. Kami bisa mengikuti ibadah online hari Minggu pelayanan anak dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kelas 6 yang besok akan mengikuti ujian sekolah. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Untuk adik-adik kami yang lain, Tuhan berikan juga semangat dan hikmat dalam mengikuti pelajaran online dari sekolah. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Cimahi dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan juga berkati Ibu Pendeta, para presbiter, komisi, dan para pengurus pelkat, kiranya bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu dalam mencari rezeki, membimbing kami anak-anaknya. Bapa yang baik, di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan mau lindungi kami juga, supaya kami sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa syafaat ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahan kalian, masukkan ke dalam amplop dan nanti titip ke mama papa kalian ya. Untuk menyanyikan lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam melanglang, kamu harus jadi lilin gemerlap. Allah masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang.
dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, ibadah kami telah usai, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga 3M. Apa aja Kak Fiska? Selalu rajin mencuci tangan, memakai masker kalau adik-adik sedang keluar rumah, dan menjaga jarak dengan orang yang di sekitar. Adik-adik juga harus tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa harus rajin membaca Alkitab dan berdoa. Kakak-kakak mengucapkan Selamat Hari Minggu,